Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. 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 Oke, Pak. yuk sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, Ketua kelas silakan pimpin untuk kita berdoanya. Ya, oke teman-teman, sebelum mau mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar hari ini semuanya? Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga kita baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini kita masih tetap pembelajaran, walaupun kita sudah PTMT, tapi kita masih ke bagian PJJ. Kemarin kita sempat bertemu dan sebagainya untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Oke, minta untuk pembelajaran kali ini untuk on cam ya, on cam semua. Nah, minggu lalu kita telah bahas materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya yaitu tentang bank sentral. Gitu loh. Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam materi yang akan Bapak berikan dalam hari ini, ya untuk hari ini, adakah yang tahu apa itu materi yang sebelumnya, yaitu tentang perbankan maupun bank sentral? Ada yang bisa membantu Bapak untuk mereview pembelajaran minggu lalu? Silakan. Ada yang bisa bantu? Yuk. Apa yang dimaksud kemarin itu kan kita membahas tentang bank sentral atau perbankan. Sebelum kita lanjutkan kepada materi kita tentang alat pembayaran. Oke, yuk Bapak minta, silakan. Ada yang bisa mereview pembelajaran minggu lalu? Di unmute dulu yang bagi yang mau berbicara, silakan. Bank sentral. Ini Pak, kayaknya minggu lalu bahas tentang manajemen Pak. Iya, artinya gini, sepengetahuan kalian. Ya. Kalau menurut saya ini, Pak, bank sentral kan, sentral itu kan pusat ya, Pak. Nah, kalau kita ketahuin kan bank sentral itu berarti di Indonesia itu yaitu Bank Indonesia. Nah, Oke. Bank Indonesia itu berfungsi untuk menjaga kestabilan uang. Jadi kalau di bank itu ibaratnya tuh neracanya harus seimbang, Pak. Oke, neracanya berseimbang. Oke, Agung, ya, jadi bank sentral itu adalah bank pusat daripada yang ada di Indonesia yang mengatur daripada peredaran uang yang ada di Indonesia ya. Jadi kita review yang kemarin-kemarin dan sebagainya, itu tentang pembelajaran daripada kita tentang bank sentral atau perbankan. Nah, Bapak izin share screen ya. Bapak izin share screen untuk materi pembelajaran kali ini. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini Bapak mengadopsi materi itu tentang alat pembayaran, ya, alat pembayaran yang sah. Nah, alat pembayaran yang sah dengan tujuan pembelajaran yaitu kombinasi pembelajaran secara daring, ya, melalui Google Meet atau Google Classroom atau Zoom, ya, sama dengan menggunakan metode saintifik dengan model pembelajaran Means and Analysis Learning, dapat membedakan, mendistribusikan bank sentral, serta
daripada alat pembayaran yang ada. Nah, jadi kenapa Bapak berikan seperti means in analysis, ya, bahwa di sini tuh bagian daripada problem based learning yang biasa Bapak katakan dalam pembelajaran kemarin, bahwa kita akan sedikit mencari suatu problem permasalahan, mendiskusikan permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup kalian dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi main analysis learning ini adalah bagaimana kalian mencari ya basis daripada permasalahan, di mana kalian itu mengidentifikasikan daripada permasalahan itu sendiri dan memecahkan. Jadi Bapak di sini itu hanya sebagai fasilitator, ya, sebagai yang kaitannya itu untuk kepentingan kalian mendeskripsikan daripada pengetahuan kalian. Nah, sebelumnya, adakah yang tahu gambar apakah ini? Uang, Pak. Oke, uang. Dalam bentuknya, adakah yang tahu? Alat tukar. Oke, sebentar. Oke, ini adalah uang sebagai alat tukar. Ada lagi? Uang dan sebagai alat tukar. Kalau kalian melihat dari bentuk secara fisik maupun non-fisik, apa yang kalian melihat daripada gambar ini? Gambar kertas, Pak. Oke, uang kertas. Secara fisik, ini adalah uang kertas. Ada lagi? Nilai, Pak. Nilai. Oke, Bapak kasih gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Apakah ini alat pembayaran? Alat pembayaran, Pak. Oke, Kevin mengatakan ini adalah alat pembayaran. Alat pembayaran yang bagaimana? Kalau menurut Yang non tunai, Pak. Electronic money. Oke, pembayaran non tunai. Ada lagi? Ada lagi? Ini Pak berupa kartu pembayarannya. Berupa kartu. Setelah kalian melihat gambar yang kedua, di sini ada modal daripada transaksi. Ya, siswa dapat menekan. Nah, ini adalah akomodir ya. Ini adalah akomodir di mana di dalam suatu sistem pembayaran yang sekarang itu terjadi. Kalau kalian melihat. Kalau secara fisik ya, secara fisik bahwa kaitannya dengan alat pembayaran yang bersifat tunai, ini adalah memegang peranan. Memegang peranan. Oke, sebelumnya Bapak akan ada apa? Bapak share khusus untuk absensi. Oke, sebentar. Oke, Bapak stop screen dulu. Bapak kirimkan untuk absensinya.
Silakan. Jadi untuk absensinya ada di sana. Di sini terlihat sudah ada 38 siswa. Kurang 2 berarti 36. Jadi silakan absensi. Nah, lalu untuk apa? Untuk materi ini kan sudah Bapak berikan di dalam Google GCR-nya, ya, sudah ada di dalam Google GCR. Untuk materinya, ya, sudah ada di sini, ya, bahan ajar mengenai ciri keaslian dan bank termasuk video yang nanti akan kita telah dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi, Nah, jadi khusus untuk ilustrasi alat pembayaran, kalau secara fisiklis kita kan melihatnya bahwa alat pembayaran itu sampai pada awal dekade ini bersifat kaitannya itu dengan secara fisik. Nah, sekarang itu dengan era yang kemajuan zaman, ya, seperti kemarin yang Bapak bahas di kelas, bahwa mengatakan bahwa sekarang itu adalah kaitannya berkaitan dengan alat teknologi. Nah, teknologi ini memegang peranan penting di dalam setiap perkembangan alat pembayaran. Makanya di sini dikatakan bahwa di simulasi pembayaran siswa itu bisa melihat secara nyata. Nah, dari kolom nomor 1 ini kalian tinggal memilih di dalam suatu aplikasi, lalu langsung deal, langsung pembayaran dan dikirim sampai di rumah. Nah, kalau kemarin yang sebelumnya kita bahas pernah tentang pasar, ya, sebelumnya tentang pasar, ini kan biasanya bertemunya antara penjual pembeli di sini. Ya, di sininya adalah bertemunya penjual dan pembeli. Tapi dengan metode yang sekarang merupakan alat pembayaran yang bersifat baik tunai maupun non tunai, mereka tidak perlu bertemu secara langsung, tapi bisa melalui aplikasi tertentu yang sudah diperjualbelikan di dalam suatu teknologi yang zaman sekarang. Makanya Bapak katakan seperti ini ada alat-alat pembayaran yang kaitannya itu dengan kekinian. Dulu kita nggak kenal apa yang namanya OVO, kita nggak kenal apa namanya GoPay, Dana, Link, BCA Mobile dan sebagainya. Kita hanya mengenal adalah ketika kita ke dalam marketplaces, kita ke dalam pasar, kita membayar secara tunai menggunakan fisik barangnya, dan itu menjadikan kita itu langsung membawa pulang barang tersebut. Kalau sekarang tidak, kita tinggal melihat di dalam laptop, komputer dan sebagainya, kita langsung membayar by phone, ya, itu sudah bisa mengurangi saldo kita dan kita hanya tinggal duduk manis sehingga kita bisa menikmati daripada barang yang sudah kita pesan tersebut. Nah, ini adalah pergeseran daripada nilai alat pembayaran. Bukan artinya nilainya itu yang bergeser, tapi bagaimana kaitannya alat pembayaran itu mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan era-era teknologi yang pada saat ini. Nah, ini kaitannya itu adalah bagaimana ilustrasi tentang simulasi pembayaran yang pada saat ini. Ya. Pak, kalau dilihat daripada ilustrasi ini, ya, ini memperpendek jarak alat pembayaran atau memperpanjang kalau kalian melihat daripada ilustrasi gambar ini? Ada yang bisa membantu Bapak jawab? Ini memperpanjang sih, Pak. Oke, memperpanjang. Agung mengatakan memperpanjang. Ada lagi yang mungkin pasti Agung melihatnya adalah yang ada di sini. Ya kan, bener, Gung? Iya, Pak. Terus Oke. juga langkah-langkahnya juga sedikit ya perlu cara deh. Oke, perlu cara. Ada lagi selain Agung? Kalau melihat daripada ilustrasi gambar ini,
Menurut saya lebih pendek, Pak. Oke, lebih pendek. Alasannya kenapa lebih pendek? Karena kita cuma lihat barang, deal, transfer, habis itu kita tinggal nunggu barangnya sampai, Pak. Oke, berarti Muhammad Arif melihatnya adalah di ini ya. Oke, ini ada dua konsep menurut cara pandang kalian. Artinya ada pembeda. Kalau di sini Bapak melihatnya itu adalah satu dari sisi kepraktisan. Kalau dari sisi kepraktisan, Arif mengatakan pendek benar. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Contoh biayanya gini. Kalian mau ke pasar, artinya kalian memerlukan bensin, memerlukan uang daripada ongkos dan sebagainya. Itu bisa memperpendek. Tapi kalau kaitannya dengan perpanjang, bisa. Kenapa? Kita memerlukan kuota. Gitu loh. Kita memerlukan teknologi. Kita memerlukan barang-barang yang bisa menunjang itu semua untuk melihat daripada market yang ada di lapangan. Begitu juga dengan penjualnya. Penjualnya menggunakan Shopee ya di sini. Ini kan ada beberapa, ada Shopee. Lalu ini bisa marketplaces. Lalu ini bisa Tokopedia. Nah, ketika kalian membuka seperti ini, otomatis kalian itu adalah sebagai penjual akan dikenakan biaya admin. Apakah ini menambah atau mengurangi? Jelas ini menambah. Menambah apa? Menambah harganya. Tapi yang perlu kita lihat adalah patokannya. Kenapa bisa kok membooming sekarang? Dikarenakannya bagaimana? Karena kalau kita kemarin Bapak katakan kita harus mengupgrade diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengupgrade diri kita sendiri, kita akan tergerus dengan perkembangan zaman. Gitu. Karena apa? Realita zaman sekarang adalah kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang, maka dengan sendirinya kita akan tergerus oleh kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pada saat ini. Mungkin pada 20 tahun yang lalu ketika kita harus berbelanja langsung itu mencapai, kita bisa dikatakan up to date. Tapi kalau di sekarang ya belum tentu. Kita hanya tinggal memungkinkan sebagai kaum rebahan gitu ya. Kalau anak-anak bilang sekarang itu bisa, wah gue cuma ngeliat di laptop, bisa ngeliat di handphone, pengen beli sepatu, pengen beli ini original atau bukan, tinggal bayar, itu bisa memperpendek. Tapi kalau dilihat daripada tadi katakan Agung, ini memperpanjang. Benar, kenapa? Karena kaitannya ini adalah adanya ekspedisi. Memperpanjang jalur karena dikirimnya. Tapi di sini ada poin-poin tertentu. Poin-poinnya tertentu apa? Ini bisa menambah daripada jumlah tenaga kerja. Kalau kaitannya kita dengan melebar kemana-mana, tapi kita fokus kepada alat pembayarannya itu sendiri. Jadi di sini ada dua versi. Ada Agung mengatakan perpanjang, Arif mengatakan pendek. Benar. Ini dua-duanya benar. Bapak tidak bisa menyalahkan. Tapi kaitannya di sini adalah bagaimana keuntungan dilihat daripada ilustrasi simulasi pembayaran yang ini yang Bapak akan lihat. Jadi ada plus minusnya. Kalau di dalam era pandemi sekarang, itu akan mengurangi dampak daripada penularan yang ada daripada undang-undang kesehatan yang sudah dilancarkan oleh pemerintah. Itu bisa mengurangi. Nah, lalu kita lihat di sini ada, ini sebenarnya komponen-komponen untuk sistem pembayaran ini ada di bahan ajar yang sudah Bapak berikan di GCR. Ya, mulai kemarin sudah Bapak upload, sebenarnya bisa kalian download dan sebagainya. Ada alat pembayaran, membentuk sistem pembayaran. Apa alat pembayaran itu? Yang tadi Bapak katakan di sini, bahwa ini bisa secara fisik, ini bisa secara non-fisik. Makanya ada istilahnya itu adalah alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Ini ada sistem pembayaran. Sistem pembayarannya apakah dia berbentuk transfer, apakah dia berbentuk secara langsung. Lembaganya, kalau kalian melihat lembaganya di sini,
lembaganya itu adanya di yang tadi Bapak katakan. Ini bisa OVO yang menyelenggarakan, link, lalu Tokopedia. Makanya Bapak ini membuka ranah kognitif kalian itu ini sampai mana gitu loh. OVO, GoPay, kalian kan hanya melihatnya itu adalah, oh itu sering yang gue pakai itu tiap hari. Tapi kan kita tidak melihat, ini sebetulnya GoPay itu ada posisinya di mana. Gitu loh. Makanya Bapak jelaskan, GoPay, OVO, Link, Tokopedia, ini lembaga yang menyelenggarakan, lembaga yang mencoba menjadi sistem operator payment. Ini yang Bapak katakan. Sistem operator payment. Ini yang memegang peranan. Saluran pembayaran, delivery channel. Ini yang Bapak katakan. Saluran delivery channel ini adalah saluran yang berkaitan dengan ekspedisi. Ekspedisinya yang bagaimana? Ini yang tadi katakan oleh Agung yang mengatakan, ini loh Pak yang memperpanjang. Kalau dari Arif mengatakan adalah memperpendek ini alur nomor 1 dengan nomor 2. Kaitannya itu dengan yang ini sistem pembayarannya. Melalui lembaga. Dengan mudah kita nggak usah ke ATM, hanya tinggal ngisi mobile banking, isi plug. Maka akan tinggal bayar. Saluran pembayaran delivery channel-nya itu saluran ekspedisinya itu bisa memperpanjang, tapi bisa kaitannya itu adalah menambah daripada jumlah tenaga kerja yang ada. Seperti itu. Oke. Ini evolusi sistem pembayaran dari barter ke sistem pembayaran e-commerce. Ini yang Bapak katakan. Definisinya kita dulu adalah kaitannya dengan secara fisik. Kita kemana-mana bawa nenteng-nenteng, itu duit baik uang logam maupun uang kertas kemana-mana, mau beli miliaran, itu zaman tahun 70-an dan sebagainya, pakai koper dan sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, orang sudah mulai meninggalkan pakai cek. Cek sudah mulai ditinggalkan, nggak familiar sekarang. Mungkin tahun 90-an ini masih oke. Oh, gue bayar pakai cek ya. Oke. Kalau sekarang, udah nggak perlu kayak beginian. Kita menggunakan pakai e-money dan sebagainya. Lalu yang dahulu ini adalah bersifat barter, komunitas, dan sekarang mencapai kejayaannya itu adalah di e-money itu sendiri. Jadi ini tadi adalah konsep yang kaitannya itu dengan ini loh komponen yang membentuk sistem pembayaran. Nah, ini peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dan sebagainya. Oke, Bapak di sini akan mencoba share bagaimana cara pembuatan uang. Kita berbicara tentang non tunai, tapi kita juga harus tahu cara membentuk daripada uang itu sendiri, ya. Cara membentuk daripada uang itu sendiri. Nah, ini Bapak akan memberikan video tentang bagaimana pembentukan uang yang ada di dalam Bank Indonesia. Kita berbicara non tunai, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana cara membuatnya tersebut. Karena bagaimana itu peranan penting bagaimana Bank Indonesia membuat daripada uang tersebut. Oke, kita lihat di sini. Kedengaran tidak? Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan sandang pangan dan sebagainya. Untuk memperoleh semua itu, kita memerlukan uang sebagai alat transaksi pembayaran tunai. Namun tahukah Anda siapa yang mengeluarkan, mengedarkan, dan bagaimana uang itu diproses sampai ke tangan kita? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya dalam pasal-pasal 19 sampai dengan 23, mengatur bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara kita.
Bertolak dari wewenang tersebut, maka Bank Indonesia dalam hal ini Direktorat Pengedaran Uang harus dapat menjamin tersedianya uang yang cukup dengan berbagai pecahan kapan dan dimanapun setiap diperlukan dengan kualitas yang baik dan kondisi yang layak edar. Tugas Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia tercermin dari fungsi perencanaan, pengadaan uang, distribusi uang, dan pelayanan perkasan. Kegiatan perencanaan bertugas menentukan besarnya rencana kebutuhan uang, termasuk perencanaan emisi baru untuk menggantikan pecahan uang yang beredar saat ini. Penggantian atau penerbitan emisi baru, selain bertujuan untuk mendukung kegiatan perekonomian, juga merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi pemalsuan uang. Perencanaan pembuatan uang baru mempertimbangkan penggunaan security features yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, warna, ukuran, dan desain uang, termasuk penentuan gambar utama. Setelah rencana tersebut disetujui oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, maka ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perencanaan pengadaan uang yang meliputi jumlah bahan uang yang akan dibeli dan jumlah uang yang dicetak, termasuk persediaan yang diperlukan. Kegiatan selanjutnya adalah merencanakan distribusi uang yang bertujuan untuk menjamin tersedianya pemenuhan kebutuhan uang kartal di seluruh pelosok tanah air yang pendistribusiannya melalui kantor-kantor Bank Indonesia di daerah. Kegiatan perencanaan juga meneliti peralatan perkasan yang akan digunakan sesuai dengan perkembangan teknologi. Pada tahap kegiatan pengadaan uang, selain mengadakan bahan uang, juga menyelenggarakan pengadaan uang. Dalam pengadaan bahan uang, selain jumlahnya cukup, kualitas pun harus sesuai spesifikasi serta pengirimannya tepat waktu. Bahan uang yang diterima dari pemasok disimpan di gudang Bank Indonesia di Cilangkap dan Perum Peruri yang dijaga secara ketat selama 24 jam. Pencetakan uang rupiah dilakukan oleh Perum Peruri berdasarkan permintaan Bank Indonesia. Setiap bahan uang yang dicetak harus dipertanggungjawabkan oleh Perum Peruri dalam bentuk hasil cetak sempurna atau uang jadi, dan hasil cetak tidak sempurna atau uang cacat. Uang cacat setelah dihitung oleh petugas Bank Indonesia, lalu dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan uang hasil cetak sempurna diambil oleh bagian distribusi uang dan disimpan di khazanah Bank Indonesia dengan menggunakan Warehouse Management System, yaitu suatu sistem penyimpanan uang secara komputerisasi yang memungkinkan setiap petugas pengelola khazanah Bank Indonesia memonitor pergerakan jumlah kontainer uang secara cepat dan akurat. Kegiatan distribusi uang dilaksanakan antar kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh pelosok tanah air atas dasar rencana distribusi uang yang disusun setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan melalui darat, laut, dan udara, tanpa mengenal batas waktu siang dan malam.
Bank Indonesia juga memberikan layanan perkasan kepada perbankan, instansi pemerintah, dan masyarakat pada umumnya dengan menggunakan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan zaman, seperti penggunaan mesin sortasi yang berkecepatan tinggi, sistem loket yang otomatis, penggunaan chip system, dan peralatan modern lainnya. Proses pengambilan dan penyetoran uang dilakukan melalui sistem antrian yang hanya mengizinkan petugas bank yang terdaftar di sistem tersebut melakukan transaksi kas. Kegiatan pengambilan dan penyetoran diawali dengan validasi kartu identitas, pencetakan kartu antrian, penyerahan warkat, dan pemrosesan warkat sampai dengan uang tersebut diserahkan atau dibayarkan kepada petugas bank melalui loket-loket yang didesain secara khusus sehingga memungkinkan kendaraan bank parkir di depan loket. Ini Bapak agak skip dikit ya. Untuk mendukung pelayanan perkasan, Bank Indonesia melakukan perhitungan atau sortasi uang dengan menggunakan peralatan canggih yang diproses secara cepat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan akurasi. Uang yang diproses melalui mesin akan dipilah-pilah menjadi uang layak edar sesuai dengan tingkat kelusuhannya dan uang tidak layak edar. Uang yang tidak layak edar secara otomatis akan langsung diracik oleh mesin. Di samping itu, uang yang cacat, rusak, dan uang palsu dengan cepat akan diketahui oleh mesin dan langsung disisihkan dari pemrosesan. Uang tidak layak edar yang diproses melalui sortasi manual akan dimusnahkan dengan menggunakan mesin racik uang kertas yang secara otomatis dapat mengolah racikan uang tersebut menjadi briket. Briket tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh beberapa kalangan industri kertas menjadi salah satu bahan baku pembuatan kertas. Oke. Tadi itu bagaimana alat pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia dari segi keamanan dan segini. Setelah kalian melihat video tersebut, ya, setelah kalian melihat video tersebut, apakah yang Anda dapat, ya, kalian dapat dalam pelajaran apa yang kalian dapat daripada video yang tadi Bapak putar? Silakan. Ini Pak, banyak Ya. tahapnya untuk membuat uang gitu Pak. Oke. Membuat uang secara fisik ya. Iya Pak. Ada lagi? Ada poinnya di situ di dalam video itu. Ya, ada poinnya. Yang ada di belakangnya. Yang kaitannya kita dengan alat pembelajaran yang akan kita diskusikan nantinya. Ini Pak, ketentuan-ketentuan dalam membuat uang. Ketentuan-ketentuan. Ada lagi? Ini Pak, saking bernilainya itu uang, saking berharganya uang itu, penjagaan juga ketat banget Pak. Menilai Terus juga uang, disiplin juga. penjagaan ketat. Iya Pak. Ada lagi, ada satu lagi yang poin pentingnya yang akan kita bahas di dalam nanti diskusinya.
Uangnya semakin berevolusi gitu, Pak. Semakin kayak apa? Dari tahun ke tahun uangnya berubah-ubah. Evolusi. Berarti kalau kaitannya dengan evolusi, berarti kita harus berbicara tentang alat pengamanan, ya kan? Iya, Pak. Setiap tahun pengamanan ini pasti akan berevolusi semakin canggih. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam forum diskusi ini. Alat pembayaran secara fisiknya. Ya kan? Mungkin tahun-tahun lalu pengamanannya yang dikatakan sama Rifki ini secara fisik ya benar. Tapi secara alat pengamanannya ini ya setiap tahun pasti akan berbeda. Bukan setiap tahun sih, undang-undang uang itu akan dikeluarkan pertama pada saat momen-momen tertentu. Masih ingat kalian ketika itu adalah ketika 75 tahun Hari Kemerdekaan RI kita mengeluarkan uang pecahan 75.000. Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak ada kan momen-momen tertentu. Atau bisa dilihat adalah berdasarkan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Masih banyak atau tidak? Kalau di dalam video tadi itu ada lembaran uang yang 100 ribuan model plastik. Ya, itu kan mempunyai alat pengamanannya kurang, gampang sobek dan sebagainya. Akhirnya digantilah model 100 ribuan yang baru yang kaitannya. Nah, di sini yang akan kita diskusikan itu adalah kalian mendiskusikan masalah alat pembayaran daripada sistem pengamanan berdasarkan uang palsu maupun uang asli. Nah, ini ada lembar diskusi. Oke, ada lembar diskusi bagaimana kalian menganalisis unsur pengaman dalam uang asli dan palsu. Ini sudah Bapak berikan di dalam GCR-nya, tinggal kalian download atau sudah Bapak berikan kepada ketua kelas kalian untuk kalian diskusikan. Nanti Bapak akan memberikan membreakroomkan di dalam diskusi kita supaya kita bahas dan nanti akan diberikan apa sih menurut pendapat daripada kalian, kelompok kalian. Oke, jadi Bapak akan stop screen dulu sebentar untuk kita akan membuat break room-nya. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, nanti kita akan mendiskusikan hasil daripada diskusinya. Bapak kasih waktu 5 menit. Itu sudah ada di mana? Sudah ada di Bapak berikan ke grup WA lewat Rifki, lewat ketua kelas, serta ada di Google Classroom-nya juga. Bagaimana cara membedakan uang palsu dan uang aslinya?
Oke. Oke, selamat datang kembali di main room-nya. Setelah tadi kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian, ya, Bapak minta perwakilan dari kelompok kalian untuk apa? Mendiskusikan hasilnya, ya. Bapak coba menggunakan well of name siapa duluan, ya, khusus untuk yang apa? Jadi khusus nanti kalian siapa yang akan ajukan duluan. Oke, Bapak akan berikan ada 4 kelompok, jadi silakan. Oke, silakan 4 untuk mendiskusikan daripada hasil kalian. Yuk, kelompok 4. Silakan. Ayo. Silakan hasil daripada diskusinya. Ini Bapak sudah mendapatkan perwakilannya, ya. Di kelompok 1 ada Fania yang akan berbicara katanya, kelompok 2 ada Andara, kelompok 3 katanya ada Cassiopeia, dan kelompok 4 ada Mas Rifki. Ayo silakan. Bapak tidak usah pakai spin off-nya lagi deh. Silakan siapa yang mau duluan di antara kelompok 1, 2, 3 maupun 4. Silakan. Kalau mau pakai share screen, silakan, nanti akan Bapak berikan all partisipan. Silakan. Kalau memang ada yang mau pakai share screen atau memang langsung berbicara langsung berdasarkan hasil diskusi untuk yang ini, silakan. Yuk. Yuk. Biar kalian juga waktunya tidak terbuang. Silakan. Karena di sini LKPD-nya mengatakan dalam Microsoft Word tidak usah Microsoft Word, tinggal berbicara saja. Silakan. Saya yang jawab dulu ya, Pak. Boleh, ya Pak, Fania ya. Iya, Pak. Coba apa tuh on cam biar kelihatan Fania. Oh, iya. Dari kelompok 1 Fania ya. Iya. Oke, silakan Fania. Yang untuk nomor 5, Oke. bagaimana ciri-ciri dan unsur pengaman yang berada pada uang tersebut? Ya. Yang A, yang petunjuk berdasarkan pengaman terbuka itu ada watermark, security thread, cetak intaglo, gambar saling isi atau recto verso, tinta berubah warna atau optical variable ink, gambar tersembunyi atau latent image, dan pengaman semi tertutupnya itu tulisan mikro dan tidak tampak. Oke, ada lagi? Kalau mengatakan adalah di sini ada semi pengamanan terbukanya. Oke, kelompok lain? Kelompok lain? Mau jelasin nomor 6, Pak. Oke, Rifki. Silakan Rifki. Jadi kan nomor 6 pertanyaan dalam uang terdapat unsur pengaman diantaranya benang pengaman, optical variable ink atau disingkat OVI, terus ada cetak pelangi atau rainbow printing, dan tanda air atau watermark. Jelaskan istilah tersebut.
Dari yang pertama aja Pak, dari benang pengaman. Iya. Jadi di dalam uang itu ada salah satu unsur penanda uang asli yang ditanam di tengah ketebalan kertas Pak, atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah. Jadi dia dapat dibuat tidak memendar atau memudar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna. Jadi kalau di uang tuh ada kayak ada garis putus-putus gitu Pak di bagian apa ya? Itu jadi ada kayak pelangi-pelanginya gitu Pak, itu sebagai penanda aslinya Pak. Kalau di situ coba sebentar Pak. Itu Pak. Nah, ya hanya di situ Pak. Itu namanya benang pengaman. Oke. Kalau tadi mengatakan Vania itu kaitannya ada recto verso, ya kan ya. Oke, recto verso. Ada lagi? Ayo silakan. Tadi Rifki kelompok berapa Mas Rifki? 4 kalau nggak salah Oke, Pak. kelompok 4. Tadi Mbak Vania kelompok 1. Silakan, ayo yang lain. Tadi katanya ada perwakilan yang sudah dikirimkan ke Bapak. Saya kelompok 4, boleh jawab nomor 7 nggak, Pak? Boleh silakan. Siapa namamu, Nak? Saya Muhammad Kevin Harla, Pak. Oke, Muhammad Kevin. Di soalnya itu identifikasikan unsur pengaman pada uang kertas pada bagian belakang. Nah, identifikasi yang pertama itu biar uangnya itu nggak gampang dipalsukan, Pak. Karena ciri-cirinya itu uang asli itu pasti ketahuan banget, Pak. Kan sekarang teknologi itu udah makin canggih. Karena menggunakan teknologi itu udah pasti uang yang asli itu bakal ketahuan. Karena di belakang nomor itu ada di belakang uang itu ada nomor seri, Pak. Nomor serinya itu tidak mungkin ada dua uang yang bersamaan. Nomor serinya itu pasti berbeda-beda. Nah, yang kedua itu membedakan uang yang palsu. Caranya mungkin ada orang yang bisa mencetak menggunakan kertas biasa, ataupun kertas-kertas yang dibuat oleh orang pemalsu tersebut. Jadi membedakannya kalau menggunakan kertas yang berbeda, itu jika disiram air pun pasti warna kertasnya akan berbeda sekali, Pak. Pertama itu kalau tidak salah pernah ada uang kertas, orang penipu menggunakan uang kertas yang palsu di pom bensin, disiram menggunakan bensin, langsung luntur, Pak. Nah, di situ ada perbedaannya. Menggunakan tinta juga yang pasti berkualitas tinggi banget, Pak. Nggak mungkin dijual atau diedarkan secara massal, atau diedarkan secara umum. Yang ketiga, untuk meng-scan biasanya di toko-toko, di-scan atau warna biru. Itu tuh contohnya kayak, mungkin scan sekarang itu seperti tadi teknologi yang canggih-canggih itu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kevin. Satu lagi. Sama-sama, Pak. Satu lagi. Yuk, tadi sudah ada 2 laki-laki, sekarang coba. Tadi perasaan ada 3 wanita yang akan menjawab, baru Vania. Silakan. Coba minta satu lagi. Ayo, silakan. Waktu terus bergulir. Menurut kelompok kalian ini udah 3. Satu lagi. Kelompok ya. Tadi yang dikirimkan ke Bapak Andara, mana Andara? Hadir, Pak. Oke, yuk silakan Andara. Ini nomor maaf Pak, ini nomor 8 ya, Pak? Silakan mau yang mana saja menurut diskusi kelompok kalian. Silakan mau yang 8 boleh, mau 89 boleh, samaan dengan yang tadi diskusikan dari kelompok, itu kan hasilnya adalah pendapat dari kelompok kamu. Itu silakan. Yang mana aja? Kalau dari kelompok saya nomor 8 itu kan identifikasikan kesamaan unsur pengaman pada bagian muka dan bagian belakang yang terdapat pada uang kertas. Kalau dari hasil diskusi kelompok saya itu ada mini teks, Pak. Apa? Yang mini teks. Mini teks. Iya. Oke, mini teks. Kalau dilihat dari sini berarti kira-kira yang mana mini teks? Yang kayak tirai gitu, yang melengkung-melengkung di dekat nominal kayak 100.000 gitu.
Oke, berarti kalau di sini ya. Nah, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Jadi terima kasih diskusinya. Di sini kalian secara physically berarti kalian sudah bisa memahami sedikit berdasarkan ada 2 video yang Bapak berikan di dalam DCR kalian. Bagaimana caranya? Yang pertama itu dengan cara recto verso, lalu yang kedua itu video yang kedua yang tidak memungkinkan Bapak untuk ditampilkan di sini karena keterbatasan waktu dengan cara diraba, diterawang ya dan sebagainya. Itu ada di dalam Google Chrome yang telah Bapak berikan di dalam GCR kalian untuk pembelajaran kalian bagaimana sih hasil supaya bahan diskusi kalian. Nah, inilah didapat mengatakan bahwa Kevin mengatakan melalui scanan yang tingkat tinggi, lalu kertas yang berbeda, lalu tintanya juga mempunyai yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu benar bahwa kenapa tadi Bapak berikan video tentang cara pembuatan uangnya. Karena dengan sendirinya seperti itu, kita kan tahunya uang beredar nih yang kita belikan setiap hari kita pegang-pegang. Ini caranya gimana sih? Gitu loh. Nah, ini perlu kita ketahui. Lalu mengatakan Andara itu adalah mini text. Mini text itu ketika kalian meraba itu ada gelombang-gelombang yang sebagainya yang adanya di posisi ini. Atau Rifki tadi mengatakan Vania adanya recto verso. Recto verso itu kalau kalian melihat video yang tadi Bapak berikan di Google Classroom, ini adalah pembeda. Pembedanya dari mana? Yang tadi dikatakan oleh Kevin itu adalah berdasarkan kertas. Kertasnya, ya, jenis kertasnya juga berbeda dari yang ada diperjualbelikan. Lalu kaitannya itu adalah kalau diraba itu juga adanya perbedaan. Nah, ini dikatakan sebagai recto verso. Makanya Bapak berikan videonya itu, ini loh cara pembedaan daripada recto verso yang ada di di video classroom yang Bapak berikan di sana, termasuk bahan ajarnya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih hasil diskusinya ini. Setelah kalian melihat hasil di kaitannya dengan seperti ini, bahwa ini kita kembali lagi ke bahan ajarnya, bahwa jenis-jenis uangnya, lalu syaratnya uang. Nah, kalau tadi kita berbicara kepada kaitannya uang yang berkaitan dengan berkaitan dengan alat pembayarannya jadi sistem pengamanan yang disebut, tapi tetap syarat-syarat uangnya ini harus dimiliki. Mau sedahsyat apapun, mau sekuat apapun pengamanannya, kalau syarat uangnya ini tidak terpenuhi, ini tidak bisa dijadikan layak edar. Layak edar. Kalau kita berkaitan dengan non-tunai, ya, tetap syarat-syarat uangnya ini harus dipenuhi. Yang tadi katakan OVO, link dan sebagainya, ini harus memudahkan pelanggan, tapi pengamanannya juga harus dimiliki secara ketat. Diterima secara umum, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan. Nah, makanya Bapak katakan bahwa mau dia secara physically, mau secara tunai maupun non-tunai, yang penting standar pengamanannya itu adalah harus dimiliki daripada syarat-syarat uang itu sendiri. Lalu di sini ada standar mata uang dan sebagainya. Standar kertas, ini tadi Bapak katakan kenapa harus pengamannya tingkat tinggi. Ini ada yang dinamakan dengan recto verso. Ini ada kaitannya tadi dengan pengamanan Andara bilang itu adalah mini text. Lalu ada Rifki itu mengatakan ada watermark. Ya. Lalu Kevin mengatakan ini adalah tintanya juga harus spesifikasi khusus. Artinya bahwa ini semuanya jenis pengamanan yang berlipat ganda. Kenapa? Uang itu dianggap sebagai simbol negara.
Makanya kalau di luar negeri, contoh Amerika Serikat, US dollar US dollar itu dalam 2 tahun ya, uang dolar itu tidak dipakai, maka dianggap itu sebagai uang yang tidak berlaku. Jadi nomor serinya itu dibatasi, makanya tadi katakan kayak Kevin, ini ada nomor seri. Dolar itu kalau misalkan selama 2 tahun disimpan di bawah bantal, kalau kayak kita zaman dulu, dan besoknya 2 tahun nggak pernah dipakai, itu nggak berlaku. Makanya kalau kalian punya dolar dan sebagainya, lebih baik itu disimpan di perbankan. Karena kaitannya apa? Dengan tadi, upgrade sistem. Itu loh. Ya, makanya kita berbicara alat pembayaran itu bagaimana dia menspesifikasikan pengamanan dan sebagainya. Oke, paham alat pembayaran kita kali ini? Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke, kalau sudah kita pahamin untuk pembelajaran kali ini, yuk Bapak minta coba untuk mereview. Ya, Bapak minta ada 2 orang untuk mereview pembelajaran kali ini, sisanya Bapak minta nanti di Mentimeter, ya. Bapak minta nanti di Mentimeter Bapak khusus untuk memberikan review pembelajaran hari ini. Silakan untuk 2 orang untuk mereview pembelajaran hari ini. Oke, sebentar. Oke, silakan khusus untuk 2 orang. Bapak minta 2 orang untuk mereview pembelajaran hari ini. Sisanya silakan kalian mengisi di dalam Mentimeter untuk review materi didapat hari ini. Silakan. Yuk, siapa yang bisa bantu Bapak? Mungkin saya, Pak. Siapa? Namamu, Nak? Agung. Agung. Oke, Agung. Silakan, Agung. Kan jadi sekarang kan tadi dibahas udah alat pembayaran. Nah, alat pembayaran itu bisa dalam bentuk fisik maupun non fisik. Nah, kalau non fisik itu kan seperti dana. Nah, dana itu termasuk ke dalam lembaga. Nah, dan uang yang fisik atau non fisik itu bisa dilakukan transaksi menggunakan transfer atau secara langsung. Nah, melakukan secara transaksi bisa online atau offline, bisa menggunakan media elektronik atau datang ke tempat. Nah, kalau membeli online itu mendapatkan bisa pendek, bisa panjang. Nah, kalau pendek itu dilihat dari segi praktisnya, yaitu di mana dari kita dari memesan hingga deal atau hingga menjadi beli barang. Nah, kalau panjang itu bisa dilihat dari ekspedisinya. Nah, kalau praktis tadi itu kan menguntungkan kita agar kita bisa lebih cepat untuk melakukan transaksi. Nah, kalau dari segi panjang itu mengaruh ekspedisi. Nah, ekspedisi itu berpositif untuk menambah lapangan kerja. Nah, sebelumnya tadi alat pembayaran itu kan kertas. Nah, kertas itu ada yang asli, ada yang palsu nih. Nah, kalau yang asli itu bisa dilihat dari, kan kalau dulu tuh ada iklannya dilihat, diraba, diterawang. Nah, itu dari segi fisiknya. Nah, kalau misalnya dari teknologi, yaitu bisa menggunakan sinar UV atau menggunakan teknologi yang udah berkembang zaman. Nah, dari kita dilihat diraba, diterawang itu, kita bisa melihat tinta, benang, kertas, dan lain-lainnya. Apakah itu asli atau tidak. Nah, pada Undang-Undang Nomor 23, tepatnya pasal 19 sampai 23, itu dikatakan bahwa BI itu merupakan satu-satunya lembaga yang bisa mengedarkan uang. Nah, pergantian emisi baru agar tidak ada yang palsu. Lalu kemudian setelah pergantian emisi baru agar tidak ada yang palsu itu disetujui oleh pihak dari bank tersebut. Nah, setelah disetujui, yaitu kita akan membeli bahan uang, yaitu seperti kertas dan lain-lain. Setelah membeli bahan uang, dilihat dulu nih, bahannya itu kualitasnya sesuai nggak, terus tepat waktu nggak. Nah, ketika sudah, maka disimpan di gudang atau di warehouse Bank Indonesia, tepatnya di Cilangkap. Nah, setelah udah disimpan, habis itu dibikin dengan
teknologi atau mesin-mesin canggih yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, setelah dibuat atau dibentuk, bisa dilihat tuh ada cacat sama yang sempurna. Nah, kalau yang cacat itu bakalan dimusnahkan. Itu dimusnahkannya nanti ada persetujuan dari pihak Bank Indonesianya juga, lalu akan diberitakan kepada media. Nah, setelah dihancurkan tuh bahannya tuh nggak cuma dibuang, tapi bahannya itu akan dibuatkan bahan baku pembuatan kertas. Nah, kalau yang sempurna gimana? Nah, kalau yang sempurna itu disimpan ke warehouse Bank Indonesia dengan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, ketika semuanya sudah, lalu akan didistribusikan kepada bank-bank yang cabang-cabang di daerah, yaitu bisa menggunakan darat, laut, maupun udara. Dan akhirnya uang dapat tersebar dari pembentukan hingga ke konsumen-konsumen yang mempergunakan uang. Mungkin itu aja sih, Pak. Amat sangat lengkap ya. Ini ada review materi dari Hania, fungsi uang dan sebagainya. Yang lainnya silakan review materinya lewat Mentimeter ya. Apa yang kalian dapat kita dalam pembelajaran hari ini ya. Agung, terima kasih banget tadi udah amat sangat lengkap. Bapak nggak perlu lagi menjelaskan kembali ya. Itu yang kita review kaitannya dengan alat pembayaran. Nah, untuk yang lainnya silakan review materinya didapat hari ini ke menti.com, use the code ya. Itu kalian tinggal lihat di situ 11035021. Yang kedua itu adalah hambatannya. Hambatan dalam pembelajaran hari ini ya. Ditulis saja di sini ya, nanti akan Bapak baca ya sebagai bahan patokan juga. Yang pasti kita bisa terus memperbaiki diri untuk pembelajaran kita di minggu-minggu yang akan datang. Nah, oke. Ini silakan ke Mentimeternya, tetap akan Bapak pantau di sana. Jadi ada hambatannya dan sebagainya. Sebelum, karena kita juga waktunya juga sudah habis, itu tadi review pembelajaran yang amat sangat gamblang oleh Agung. Terima kasih Agung sudah membantu Bapak. Ya, Bapak harap pembelajaran alat pembayaran ini kalian bisa memahami dan bisa menjadi bekal kalian. Oke, karena waktunya juga sudah habis dan sudah waktunya ini. Kita Pak, sebelumnya Pak, silakan Mas Rifki, kenapa? ini Pak, link absennya belum ada Pak. Link absennya belum ada? Iya Pak, Oke. belum upload di GCR. Coba mungkin bisa dicek lagi Pak. Oke, sebentar ya. Link absennya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Absensi. Oke, ini link absensinya ya. Silakan. Jadi nanti kalian tinggal ini atau Bapak nanti berikan ke grup kembali. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Yuk, ketua kelas silakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Oke, sebelum menyudahi pelajaran hari ini, agar ilmunya dapat kita ingat dan bermanfaat juga, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya karena ini sebagai patokan, sebagai laporan, yuk dibuka dulu. Kita say hello dulu. Yuk, oke? Oke, Bapak screenshot dulu. 1, 2, 3. Yuk, ayo dibuka. Yuk, 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 yuk. Sebelah ini kan kalian harus, katanya nanti ada ulangan ya setelah pelajaran ini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke,
Oke, terima kasih. Oke, sebentar Bapak berikan ke oh. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, Bapak stop recording dulu. Ya, oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga kita tetap sehat, tetap bisa jaga protokol kesehatan walaupun kita sudah di level 1 dan kalian juga mendapatkan keilmuan dan keberkahan daripada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bapak, stop recordingnya.